punya syaratnya, tahu syarat dan rukunnya kan gitu. Itu sebab namanya. Kemudian mana ini yang membatalkan, begitu kita nggak tahu yang membatalkan. Apa yang membatalkan sholat? Ini. Ada orang sembahyang kagak wudhu, sah nggak? Kagak sah. Wudhu tapi kencingnya kagak cebok, ya sah nggak? Apa kagak? Kencingnya cebok tapi kagak bisa mandi junub, sama aja. Jadi runtutannya begitu model. Makanya ilmu fikih itu apa namanya? Pasti belajarnya bab air yang pertama kali. Kalau santri-santri belajarnya dari kamar mandi biasanya. Jadi belajar itu mulai dari kamar mandi itu buat sampai sholat. Itu penting di situ. Nah, itu bicara ngomongin ilmu fikih. Ini kasih tahu supaya dapat kebedaan, ini hukum akli, ini hukum syar'i, nanti ada hukum adi. Maka terbagi hukum syar'i itu dengan dua makna ini atas 7 bagian yang tersebut di bawah ini. Jadi secara singkatnya hukum syara itu hukum yang dibebankan kepada mukallaf dengan ada sebabnya, ada syaratnya, ada yang membatalkan. Yang perintah itu dibuat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama wajib, ini pasti udah tahu wajib. Artinya barang ini maksudnya perbuatan atau pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Udah nggak ada cerita alasan, wajib pokoknya, ditinggalin dosa, dikerjain pahala, itu wajib. Nanti kalau nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bersifat wujud, bukan wajib syar'i, tapi wajib akli. Iya, kalau lo nggak ada ntar dosa, dikerjain dapat pahala. Jadi jangan terbalik-balik. Dalam pelajaran ilmu tauhid pakainya hukum akli, hukum fikih pakainya hukum syar'i. Biar supaya tahu bedanya. Kalau wajib nggak pakai alasan, harus dikerjain. Nggak sanggup berdiri, duduk, nggak sanggup duduk, tiduran gitu kan. Tiduran gerakan nggak bisa pakai isyarat, saking wajibnya tuh. Kan semua ada keringanannya tuh. Kalau nggak bisa kena air ya udah tayamum, air nggak ada pakai tayamum, udah semuanya ada apa namanya? Ada jalan keluarnya begitu ketemu masalah. Saking wajibnya di dalam sholat 5 waktu tadi. Kalau puasa masih ada keringanannya tuh, nggak safar. Kalau safar ya udah ngebis puasa tapi nanti dikodok gitu. Nggak mampu juga bayar fidyah, saking wajibnya begitu jalan keluarnya di dalam ilmu fikih. Jadi jangan sampai nggak paham kan nih. Oh sampai begitu hukumnya, kenapa? Oh kalau nggak sanggup ini jalannya, nggak sanggup ini, saking wajibnya tuh begitu. Jadi semua itu yang buat sampai Allah Ta'ala. Jadi kalau udah dengar seperti itu udah dikerjain. Kemudian sunnah, artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Jadi kalau kita ngerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa. Nah kalau bicara sunnah ini mas tato tuh kesanggupan aja, kalau kita sanggup kerjain nggak ya udah. Saking pengen berjenggot ngikutin sunnah, beli obat jenggot, salah juga itu. Kalau dia mau jatahnya jenggotnya 3 lembar, udah 3 lembar aja, nggak usah pakai ngarang-ngarang. Karena sunnah ini nggak dipaksa, sekemampuan. Oh, kalau ente kagak jenggotan, ente belum hijrah, ente muslim masih kurang. Beli obat itu kan banyak yang pakai supaya panjang segala macam. Orang perkara sunnah, sekemampuan berarti. Kalau kita nggak sanggup jangan, kecuali yang wajib. Itu caranya gitu kalau sunnah. Tapi jangan diremehin. Alangkah bagusnya dikerjakan. Adabnya ngerjakan sunnah itu kalau wajibnya udah bener. Itu adabnya. Nah sunnah mulu yang dibenerin, wajibnya kagak ya sama aja gitu. Kita punya kewajiban. Wajib. Nah ini menuntut ilmu wajib hukumnya nih. Begini nih wajib nih betul. Gimana aja? Saking wajibnya menuntut ilmu itu pahala ganjarannya sama seperti sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah 1000 rakaat pernah? Nanya aja kan Pak. Gitu kan? Sholat tarawih 23 aja ngos-ngosan gitu. Apalagi imamnya bacanya panjang-panjang, boro-boro 1000.
Ya dipikirin aja itu ganjarannya. Tiap malam gue cari majelis talim biar gue dapet pahala sholat sunnah. Ya begitu. Iya, udah sholat sunnah kagak, ngaji kagak, waduh. Itu sunnah. Kemudian haram, artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya. Tapi dapat pahala ada syaratnya karena takut pada Allah. Kalau ninggalinnya bukan karena takut sama Allah, sama nggak dapat pahala. Takut gini. Yang dapat pahala yang bagaimana sih? Nih gini nih, kalau ente punya keinginan pengen minum minuman keras itu ada kehendak. Kalau kita nggak pernah ngerjain, nggak dapat pahala kita. Jadi karena ada kehendak, kemudian mau melakukan karena itu dilarang, kita ingat takut sama Allah, itu yang dapat ganjaran pahala yang besar. Itu ganjarannya 400 derajat misalnya. Kalau ingat kepada Allah, takut kepada, bukan karena takut penyakit. Yang penting sebabnya dulu. Dia tinggalin itu sebabnya karena Allah atau karena apa? Baru ada pahalanya tuh. Jadi yang dinilai ada pahalanya itu sebab meninggalkannya karena takut pada Allah. Nah, bukan karena takut gini, kagak nyeleweng. Bukan karena takut gini, takut ketahuan sama bini, zina kan gitu ya. Jadi takutnya kepada Allah. Kalau melanggar bukan takut karena ada polisi, kalau ada polisi kan kita jatuh. Nggak ada mau kalau nggak gitu. Nah itu takutnya karena polisi. Berarti nggak dapat pahala ya. Kan Habib Usman ngajarinnya harus taat kepada aturan negara di dalam berpikir itu. Itu salah satunya. Nah, itu yang dapat pahala. Orang taat, sabar di dalam ketaatan itu ganjarannya, pahalanya 300 derajat. Tapi orang taat karena Allah Ta'ala, ganjarannya menahan daripada dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah, itu ganjarannya 400 derajat. Tapi sabar karena bala 600 derajat, lebih tinggi, 700 maksudnya. Jadi kalau dapat bala, ente lagi boleh naikin tuh derajat. Enak berarti anak sakit itu. Jadi enakan dapat bala apa? Haram ya. Makruh. Artinya barang yang tiada dapat dosa dikerjakannya, tetapi dibenci oleh Allah Tuhan, dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena Allah Ta'ala. Kalau dibenci tuh kayak ini, kita berteman sama orang, berteman sama Harry tapi nggak akrab. Itu namanya dibenci. Berteman mau berteman, kita berhubungan sama Allah Ta'ala tapi kita nggak akrab dekat sama Allah, itu namanya dibenci. Contoh perbuatan makruh mana? Ente masuk ke masjid kaki kiri. Tapi kalau ente remehkan, ente dawamin, ente jadiin wirid setiap masuk masjid kaki kiri, jadi haram hukumnya. Kan makruh ada tuh. Sembahyang pakai baju ini makruh kan ada sunnah, ada makruh. Yang bergambar-gambar makruh, karena ada itu hukumnya. Udah tahu itu sengaja-ngajain jadi ini wirid lagi, gue mendemen pakai batik sembahyang ya udah selesai. Nah ini ngomong doang gitu. Ya makruh buat orang-orang itu. Nah, itu makruh contohnya. Tapi ditinggalkannya karena sama ngerokok makruh. Perbuatan merokoknya makruh. Ditinggalin berhenti karena sakit, bukan karena dia nggak dapat pahala. Ya sakitnya hilang. Yes. Jadi syaratnya dapat pahala itu kalau meninggalkannya karena Allah Ta'ala. Jadi kalau nggak karena Allah Ta'ala ngerokok terus kita sampai mati. Itu makruh. Kemudian mubah artinya harus, maksudnya harus itu boleh. Pada syarat yaitu barang yang tak dapat pada apa namanya? Yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Jadi dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalin nggak dapat pahala. Dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Dosa enggak. Apa contohnya? Makan, minum, itu hukumnya mubah. Jadi nanti kalau kuat sebulan nggak makan nggak apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala.
kuat gitu. Tidur juga sama, itu mubah, pekerjaan yang mubah, yang boleh. Jadi kan kita kebalik-balik ya, kerja 24 jam ngejar yang mubah biar bisa makan enak. Gimana? Buat perut gitu kan. Iya, padahal makruh. Makruh mubah. Sembahyang ketinggalan. Jadi kadang-kadang sholat kita 5 menit, giliran kita makan bisa setengah jam tuh. Enggak, waktunya gini kalau ngomongin waktu. Bener gak sih? Habis makan, minum teh, rokok, belum memilihnya makan buah, bisa ngopi, rokok. Ada gak setengah jam mah? Sembahyang 5 menit gak ada. Kalau ngomongin waktu nih, ngomongin waktu dari sisi waktu kita bisa jatahin waktu makan kita itu lebih panjang ketimbang waktu sembahyang. Kita sembahyang 10 menit aja udah gerah, pantat udah masuk. Itu kalau begitu tandanya Allah nggak terima sama ente tuh. Kan itu kalau mau nandain tuh, ente nggak betah nih dalam ibadah, berarti Allah nggak terima ente itu. Kita bertamu ke tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bertemu, mau bertamu. Ente ketemu ke rumah teman, mukanya asem, atau kelihatannya mukanya gak terima kita datang, kita betah nggak di tempat itu? Hah? Bawaannya pengen pulang kan ya? Atau disuguhin kopi cuman kita colok pergi pulang dah. Nah Allah Ta'ala begitu, kalau kita nggak betah di dalam ibadah menghadap kepadanya, berarti Allah lagi agak demen ketemu sama kita. Betah dia di masjid, numpang tidur adem. Di rumah panas kan dia? Anak itu Ustaz. Hah? Anak itu. Oh iya sekolah. Ada AC-nya. Nggak tahu loh kalau gitu. Kalau di sini banyak gangguan udah masjid adem gitu kan gitu. Aduh, itu mubah. Nah supaya dapat pahala, ada doanya, kita makan ada doanya, tidur ada doanya yang Rasul ajarkan supaya bernilai pahala. Jadi biar mubah pun ada pahalanya, tapi ada caranya. Nah itu bicara hukum fikih. Kemudian sah atau sah. Artinya barang yang ada lengkap padanya, yaitu segala syaratnya dan rukunnya. Jadi kalau kita sholat syaratnya cukup, rukunnya cukup, sah. Di dalam kategori fikih, ilmu fikihnya itu aja, sah. Diterima nggak diterima urusan Allah, itu mah nggak ada yang tahu manusia. Yang penting kita ibadah itu sah secara hukum, syaratnya, rukunnya benar kita jalanin, udah. Itu aja takaran kita, jangan pakai mikir ini gue diterima apa enggak, karena nggak ada yang tahu. Rukun sholat 13, kemudian dibagi 3, rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi, biasanya gitu. Ucapan kita bisa nih, kauli bisa, hukum qalbi biasanya nggak ketemu. Jadi hati kita sembahyang itu masih mikirin yang lain, itu namanya rukun qalbinya nggak dapet kita. Makanya ulama al-sunnah wal jamaah ujung sama ujung ditutupnya tuh takbiratul ihram muqtarinan bil fi'li, tangan bergerak, mulut mengucap Allahu Akbar, hatinya niat. Tasyahud akhir begitu juga tuh, nutupinnya begitu tuh caranya. Di dalam perjalanannya kita ntar ada yang ingat utang, ada yang isi belum bayar, ada yang itu kan begitu ditutupnya tadi tuh. Tasyahud akhir dihukumkan seperti takbiratul ihram ajaran itu. Aslinya kalau yang benar hati kita nggak boleh kemana-mana tuh, supaya yang di situ. Karena masuk rukun sih, rukun kauli, fi'li, qalbi daripada yang 13. Itu sembahyang tuh, bab sembahyang. Dan biasanya ma'rifat tembus pandang itu dari pengalaman wali-wali itu, kalau menurut cerita aulia yang ada dapat. Itu mereka dapetin mulham ketemu ma'rifat kepada Allah itu pada saat sholat, bukan pada saat zikir. Rasul tuh lebih sering melihat surga itu pada saat sholat. Kadang-kadang diriwayatkan seperti mau mengambil buah anggur, kan pernah ada. Mau diambil buat jamaah belakang gitu. Makanya setelah sembahyang ditanya, kenapa kok maju begini ya Rasul? Pernah sekali mau ngambil begini, pernah sekali mundur. Waktu sholat diperlihatkan neraka, mundur jadinya.
Jadi lebih banyak dibukainya itu pada saat sholat. Ayat. Katanya ceritanya begitu. Teorinya begitu. Soheh. Kemudian batil atau batal artinya barang yang kurang syaratnya dan atau kurang hukumnya, yaitu lawanan daripada soheh. Jadi kalau kita syaratnya kurang, kemudian rukunnya kurang, berarti batal. Di dalam ibadahnya nggak diterima. Makanya kata Nabi, nanti di yaumul kiamah itu di dalam neraka jahanam itu banyak orangnya sholat itu disiksa. Sebab apa? Sebab kencingnya kagak beres. Jadi belum istibro, dia belum ini, begitu dia ruku keluar itu banyak. Jadi udah tahu dia masih begitu, wudu juga itu dosa itu. Itu banyak yang disisa sebab itu. Sebab daripada buang air seni itu nggak benar begitu. Dari situ tuh sepele kelihatannya, tapi itu yang umat Islam sepele ini itu ya wudunya gitu kan. Ada banyak kita wudu yang sisa mulut hidung paling gitu. Ini tahu manfaatnya itu apa disedot? Kalau ente tidur itu yang namanya iblis itu jin nempelnya di dalam sini nih. Jadi kalau ente sedot ente keluar semua. Jadi kalau kita tidur itu jin itu ngumpulnya di lubang hidung semua di sini, masuk ke dalam. Cara ngilangin begitu, istinsak dong. Sedot, keluarin itu baru benar. Itu aja banyak yang nggak pakai. Ya itulah kekurangan kita jadinya. Yang kecil-kecil nggak pernah mau dikerjakan. Wajah gitu kan, wudu wajahnya mana aja, atas bawah ini harus tahu semua. Batasan wajah, batasan tangan gitu kan, sampai sini. Kenapa sampai sini? Sebab hiasan penghuni surga itu sampai di sini tuh belang-belangnya. Ada makna. Kepala, telinga, yang mana telinga? Harus tahu maksudnya gitu. Jadi kalau kita mengusap muka nih wudu umpamanya separuh belum kena nih, tangan udah diangkat, balik lagi mustamal tuh jatuhnya, ngulang dari awal. Jadi harus begitu. Nggak sah lagi. Ribet deh pokoknya. Lo cari yang benar maksudnya. Maksudnya babnya pintar maksudnya kan, bab tauhid. Jadi kalau kurang syarat rukunnya tadi itu, makanya nggak akan pernah ketemu tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu nggak ketemu. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena proses awalnya nggak pernah benar. Boleh jadi kita kurang khusyuk itu sebab istinjanya nggak benar. Boleh jadi kita nggak khusyuk itu sebab wudunya nggak benar. Kemudian adab-adabnya nggak jalan. Jadi kekhusyuan itu mulai daripada perbuatan zohir. Perbuatan zohir itu menguatkan apa yang ada di dalam hati. Itu kata Imam Ghazali. Hati kita niat sholat, kita istinja dulu dengan benar. Nah perbuatan yang benar itu menguatkan di dalam apa yang ada di dalam hati sehingga sholatnya jadi benar. Coba kita jajalin, pernah sholat biasanya lagi banyak masalah, sholatnya biasanya benar tuh, wudunya pelan-pelan. Sholatnya lebih enak kan? Kalau lagi wudu kan gak enak banget ya, wudu sepakat itu, bayangin udah enak katanya. Ya emang begitu mulainya. Jadi harus benar-benar. Nah ini banyak dilupain biasanya bab-bab yang begini. Udah ke yang lain dulu nih, kenapa gue semuanya kagak gusuk apa sih gue nggak kosen? Enggak, ini benerin dulu ceboknya ya. Kemudian benerin airnya segala macam dulu, semua baru. Kalau itu udah yakin benar sesuai dengan hukum syariat, diterima nggak diterima urusan Allah Ta'ala gitu. Tapi biasanya rasanya akan berbeda. Mau sholat ente dandan dulu, pakai baju yang rapi dulu kan gitu ya. Sama ente pakai kaos oblong kan rasanya beda, sembahyang pakai kaos oblong sama rapi. Beda. Gitu kan. Kan gitu. Jadi persiapan itu mempengaruhi di dalam perjalanan kita beribadah. Kalau persiapannya asal-asalan, udah ibadahnya pasti asal. Makanya nggak dapet tuh inna sholata tanha 'anil fahsya. Yang pertama mencegah perbuatan keji, fahsya. Fahsya itu kalau kata Ustaz Bakar paling kecil nih,
ente mengeluh ketentuan Allah itu namanya fahsya. Hidup gue susah mulu, itu fahsya. Kalau kita begitu berarti tandanya sholatnya itu benar. Itu perbuatan fahsya paling kecil. Kalau munkar udah jelas dah, kelihatan gitu. Kalau fahsya ini kan halus. Mengeluh tentang ketentuan hidup itu namanya fahsya. Yo, Gusti. Gitu ya. Gitu. Ya kan fikih kan gitu ya Rabi ya. Nah adab-adab ini, bahkan kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan hidayah pertama. Itu ada adabnya, mulai dari azan, mulai dari tempo berwudu. Kalau kita mau dapetin hidayah dari awal, bidayatul awal hidayah itu ikutin adab itu. Bersiwak dulu. Itu Ustaz Komal udah pernah pakai tahu. Kemudian wudunya bagaimana? Kakinya dari mana? Semua ada adabnya, ada tata caranya. Pakai bajunya, mandinya. Firman nanya, mana mandi susah amat? Iya, memang Ghazali susah. Kalau Imam Ghazali mandi di sini, kumur-kumur dulu, istinsa, cuci kemaluan dengan niat minai hadas besar, kemudian wudhu, baru mandi. Bagian kanan depan 3 kali, belakang 3 kali, kiri 4 kali. Kalau Imam Ghazali pada saat mandi sunahnya berdiri. Kalau wudhu jongkok duduk sunah. Ya, itu. Karena ada masjid yang dibikin tempat wudhunya duduk. Karena sunahnya wudu itu duduk. Nah, itu bidaya. Kalau dia kalau sunahnya diri, kan? Apa tuh? Sunahnya diri. Oh, itu. Atau Jadi kalau berwudu itu sunahnya duduk. kuncinya. Itu kalau ente ikutin adab masuk kamar mandi, kata guru sekumpul, bisa dapetin ilmu laduni kalau benar. Buang hajat itu. Kalau bener ya, ngilangin kebodohan, jadi bodoh juga bisa tuh. Ada adabnya. Ya udah kayak gitu dah. Her antara maksudnya. Yang penting ini tahu dulu nih hukum syari model begini kaitannya sama fikih. Nanti masuk hukum adi dah. Hukum adat kebiasaan. Ada? Wallahu a'lam. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'an syani wal daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'an syani wal daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'an syani wal daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu di situ malah itu di pondok. Kalian ikut kemarin itu. Siapa? Wali Songo. Wali Songo. Alam. Ketemu nih. Tadi masuk berangkat dia minta madu itu, minta nerima madu. Oh bisa. Sakit, serumah sakit semua. Pada pilek, pada sumong. Oh bisa. Dan rem. Ini yang dari. Gitu ya. Oh enggak. Boleh pernah. Itu
beli berarti. Belum jadi. Bikin. Itu. Oh, Oh, yang tetangga ini. Oh, sudah. Hanya bikin lagi. kenapa ya? Belum beres belum? Katanya banyak kerjaan, banyak tidur gimana? Sedot lagi. Hah? Sedot lagi. Wow. Sedot lagi kan. Makanya tuh penting yang ambil dua ya. Ini mulai kerja penting diri aja dulu. Penting dibangun pisang ya. Itu kita nggak sampai wudhunya syaratnya. Tahu syarat dan rukunnya kan gitu. Itu sebab namanya. Kemudian mana ini yang membatalkan? Begitu kita nggak tahu yang membatalkan. Apa yang membatalkan sholat? Ini. Ada orang sembahyang kagak wudhu, sah nggak? Kagak sah. Wudhu tapi kencingnya kagak cebok, ya sah nggak? Apa kagak? Kencingnya cebok tapi kagak bisa mandi junub, sama aja. Jadi runtutannya begitu model. Makanya ilmu fikih itu apa namanya? Pasti belajarnya bab air yang pertama kali. Kalau santri-santri belajarnya dari kamar mandi biasanya. Jadi belajar itu mulai dari kamar mandi itu buat sampai sholat. Itu penting di situ. Nah, itu bicara ngomongin ilmu fikih. Ini kasih tahu supaya dapat kebedaan, ini hukum akli, ini hukum syar'i, nanti ada hukum akli. Maka terbagi hukum syara itu dengan dua makna ini atas 7 bagian yang tersebut di bawah ini. Jadi secara singkatnya hukum syara itu hukum yang dibebankan kepada mukallaf dengan ada sebabnya, ada syaratnya, ada yang membatalkan. Yang perintah itu dibuat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama wajib, ini pasti udah tahu wajib. Artinya barang ini maksudnya perbuatan atau pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Udah nggak ada cerita alasan, wajib pokoknya. Ditinggalin dosa, dikerjain pahala, itu wajib. Nanti kalau nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bersifat wujud, bukan wajib syar'i, tapi wajib akli. Iya, kalau lo nggak ada ntar dosa, dikerjain dapat pahala. Jadi jangan terbalik-balik. Dalam pelajaran ilmu tauhid pakainya hukum akli, hukum fikih pakainya hukum syar'i. Biar supaya tahu bedanya. Kalau wajib nggak pakai alasan, harus dikerjain. Nggak sanggup berdiri, duduk, nggak sanggup duduk, tiduran gitu kan. Tiduran gerakan nggak bisa pakai isyarat, saking wajibnya tuh. Kan semua ada keringanannya tuh. Kalau nggak bisa kena air ya udah tayamum, air nggak ada pakai tayamum, udah semuanya ada apa namanya, ada jalan keluarnya begitu ketemu masalah. Saking wajibnya di dalam sholat 5 waktu tadi. Kalau puasa masih ada keringanannya tuh, nggak safar. Kalau safar ya udah ngebeli puasa tapi nanti dikodok gitu. Nggak mampu juga bayar fidyah, saking wajibnya begitu jalan keluarnya di dalam ilmu fikih. Jadi jangan sampai nggak paham kan nih. Oh sampai begitu hukumnya, kenapa? Oh kalau nggak sanggup ini jalannya nggak sanggup ini. Saking wajibnya tuh begitu. Jadi semua itu yang buat sampai Allah Ta'ala. Jadi kalau udah dengar seperti itu udah dikerjain. Kemudian sunnah, artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Jadi kalau kita ngerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa. Nah kalau bicara sunnah ini mas tahu tuh kesanggupan aja, kalau kita sanggup kerjain nggak ya udah. Saking pengen berjenggot ngikutin sunnah, beli obat jenggot, salah juga itu. Kalau dia mau jatahnya jenggotnya 3 lembar, udah 3 lembar aja, nggak usah pakai ngarang-ngarang. Karena sunnah ini nggak dipaksa.
sekemampuan. Waalaikum. Oh, kalau ente kagak jenggotan ente belum hijrah, ente muslim masih kurang, beli obat itu kan banyak yang pakai supaya panjang segala macam. Orang perkara sunnah sekemampuan berarti. Kalau kita nggak sanggup jangan, kecuali yang wajib. Itu caranya gitu kalau sunnah. Tapi jangan diremehin. Alangkah bagusnya dikerjakan. Adabnya ngerjakan sunnah itu kalau wajibnya udah bener. Itu adabnya. Nah sunnah mulu yang dibenerin, wajibnya kagak ya sama aja gitu. Kita punya kewajiban dalam kita. Wajib. Nah ini menuntut ilmu wajib hukumnya nih. Begini nih wajib nih betul. Gimana aja. Saking wajibnya menuntut ilmu itu pahala ganjarannya sama seperti sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah 1000 rakaat pernah. Nanya aja kan mah. Gitu kan. Sholat tarawih 23 aja ngos-ngosan gitu. Apalagi imamnya bacanya panjang-panjang. Boro-boro 1000. Ya dipikirin aja tuh ganjarannya. Berarti tiap malam gue cari majelis talim biar gue dapet pahala sholat sunnah. Ya begitu. Iya. Udah sholat sunnah kagak, ngaji kagak. Aduh. Itu sunnah. Kemudian haram artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya. Tapi dapat pahala ada syaratnya karena takut pada Allah. Kalau ninggalinnya bukan karena takut sama Allah sama nggak dapat pahala. Takut bini. Yang dapat pahala yang bagaimana sih? Nih gini nih, kalau ente punya keinginan pengen minum minuman keras itu ada kehendak. Kalau kita nggak pernah ngerjain nggak dapat pahala kita. Jadi karena ada kehendak, kemudian mau melakukan karena itu dilarang, kita ingat takut sama Allah, itu yang dapat ganjaran pahala yang besar. Itu ganjarannya 400 derajat misalnya. Kalau ingat kepada Allah, takut kepada, bukan karena takut penyakit. Yang penting sebabnya dulu, dia tinggalin itu sebabnya karena Allah atau karena apa? Baru ada pahalanya tuh. Jadi yang dinilai ada pahalanya itu sebab meninggalkannya karena takut pada Allah. Nah, bukan karena takut bini kagak nyeleweng. Bukan karena takut bini, takut ketahuan sama bini Cina kan gitu ya. Jadi takutnya kepada Allah. Kalau melanggar bukan takut karena ada polisi, kalau ada polisi kan gitu jatuh. Enggak ada mau kalau enggak gitu. Nah itu takutnya karena polisi. Berarti nggak dapat pahala ya. Kan Habib Usman ngajarinnya harus taat kepada aturan negara di dalam berfikih itu. Itu salah satunya. Nah, itu yang dapat pahala. Orang taat, sabar di dalam ketaatan itu ganjarannya pahalanya 300 derajat. Tapi orang taat karena Allah Ta'ala ganjarannya menahan daripada dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah, itu ganjarannya 400 derajat. Tapi sabar karena bala 600 derajat. Lebih tinggi, 700 maksudnya. Jadi kalau dapat bala, ente lagi boleh naikin tuh derajat. Enak berarti anak sakit itu. Jadi enakan dapat bala apa? Haram ya. Makruh. Artinya barang yang tiada dapat dosa dikerjakannya, tetapi dibenci oleh Allah Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena Allah Ta'ala. Kalau dibenci tuh kayak ini, kita berteman sama orang, berteman sama Heri tapi nggak akrab, itu namanya dibenci. Berteman mau berteman, kita berhubungan sama Allah Ta'ala tapi kita nggak akrab dekat sama Allah, itu namanya dibenci. Contoh perbuatan makruh mana? Itu masuk ke masjid kaki kiri. Tapi kalau ente remehkan, ente dawamin, ente jadiin wirid setiap masuk masjid kaki kiri, jadi haram hukumnya. Kan makruh ada tuh. Sembayang pakai baju ini makruh kan ada sunnah, ada makruh. Yang bergambar-gambar makruh. Kan ada itu hukumnya.
Udah tahu itu sengaja-ngajain jadi ini berit lagi gue demen pakai batik sembahyang ya udah selesai. Nah ini ngomong doang gitu. Nggak makruh buat orang-orang itu. Itu makruh contohnya. Tapi ditinggalkannya karena sama ngerokok makruh. Perbuatan merokoknya makruh. Ditinggalin berhenti karena sakit, bukan karena dia nggak dapat pahala. Ya sakitnya hilang. Yes. Jadi syaratnya dapat pahala itu kalau meninggalkannya karena Allah Ta'ala. Jadi kalau nggak karena Allah Ta'ala ngerokok aja terus kita sampai mati. Itu makruh. Kemudian mubah artinya harus, maksudnya harus itu boleh. Pada syarat yaitu barang yang tak dapat pada yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Jadi dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalin nggak dapat pahala. Yang tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Dosa enggak. Apa contohnya? Makan, minum, itu hukumnya mubah. Jadi ente kalau kuat sebulan nggak makan nggak apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Kalau kuat gitu. Tidur juga sama, itu mubah, pekerjaan yang mubah, yang boleh. Jadi kan kita kebalik-balik ya, kerja 24 jam ngejar yang mubah biar bisa makan enak. Gimana? Buat perut gitu kan. Iya, padahal makruh. Makruh mubah. Sembayang ketinggalan. Jadi kadang-kadang sholat kita 5 menit, giliran kita makan bisa setengah jam tuh. Enggak waktunya gini kalau ngomongin waktu. Benar gak sih? Habis makan, minum teh, rokok, belum memilihnya makan buah, bisa ngopi, rokok. Ada kan setengah jam mah. Sembayang 5 menit gak ada. Kalau ngomongin waktu ngomongin waktu dari sisi waktu kita bisa jatahin waktu makan kita itu lebih panjang ketimbang waktu sembahyang. Kita sembahyang 10 menit aja udah gerah, pantat udah sakit. Itu kalau begitu tandanya Allah nggak terima sama ente tuh. Kan itu kalau mau nandain tuh, ente nggak betah nih dalam ibadah berarti Allah lagi nggak terima ente itu. Kita bertamu ke tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bertemu, mau bertamu. Ente ketemu ke rumah teman, mukanya asem atau kelihatannya mukanya gak terima kita datang, kita betah nggak di tempat itu? Hah? Bawaannya pengen pulang kan ya? Atau disuguhin kopi cuman kita colok pulang dah. Nah Allah Ta'ala begitu, kalau kita nggak betah di dalam ibadah menghadap kepadanya berarti Allah lagi agak demen ketemu sama kita. Betah dia di masjid, numpang tidur adem. Di rumah panas kan dia? Panas. Anak itu Ustaz. Hah? Anak itu. Oh iya sih, Ada AC-nya. Anda nggak tahu loh kalau gitu. Kalau di sini banyak gangguan udah masjid ada adem gitu kan gitu. Aduh, itu mubah. Nah supaya dapat pahala ada doanya, kita makan ada doanya, tidur ada doanya yang Rasul ajarkan supaya bernilai pahala. Jadi biar mubah pun ada pahalanya tapi ada caranya. Nah itu bicara hukum fikih. Kemudian sah atau sah. Artinya barang yang ada lengkap padanya yaitu segala syaratnya dan rukunnya. Jadi kalau kita sholat syaratnya cukup, rukunnya cukup, sah. Di dalam kategori fikih, ilmu fikihnya itu aja, sah. Diterima nggak diterima urusan Allah itu mah nggak ada yang tahu manusia. Yang penting kita ibadah itu sah secara hukum syaratnya, rukunnya, benar kita jalanin, udah. Itu aja takaran kita, jangan pakai mikir ini gue diterima apa enggak karena nggak ada yang tahu. Rukun sholat 13, kemudian dibagi 3, rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi biasanya gitu. Ucapan kita bisa nih, kauli bisa, rukun qalbi biasanya nggak rukun rumah. Jadi hati kita sembahyang itu masih mikirin yang lain, itu namanya rukun qalbinya nggak dapat kita. Makanya ulama al-sunnah wal jamaah ujung sama ujung ditutupnya tuh
Takbiratul ihram muqtarinan bil fi'li, tangan bergerak, mulut mengucap Allahu Akbar, hatinya niat. Tasyahud akhir begitu juga tuh, nutupinnya begitu tuh caranya. Di dalam perjalanannya kita ntar ada yang ingat utang, ada yang ingat isi belum bayar, ada yang ingat itu kan begitu, ditutupnya tadi tuh. Tasyahud akhir dihukumkan seperti takbiratul ihram ajaran itu. Aslinya kalau yang benar hati kita nggak boleh kemana-mana tuh supaya yang di situ. Karena masuk rukun sih, rukun kauli, fi'li, qalbi daripada yang 13. Itu sembahyang tuh bab sembahyang. Dan biasanya ma'rifat tembus pandang itu dari pengalaman wali-wali itu, kalau menurut cerita awliya yang ada dapat. Itu mereka dapat yang mulham ketemu ma'rifat kepada Allah itu pada saat sholat, bukan pada saat zikir. Rasul itu lebih sering melihat surga itu pada saat sholat. Kadang-kadang diriwayatkan seperti mau mengambil buah anggur kan pernah ada. Mau diambil buat jamaah belakang gitu. Makanya setelah sembahyang ditanya, kenapa kok maju begini ya Rasul? Pernah sekali mau ngambil begini, pernah sekali mundur. Waktu sholat diperlihatkan neraka, mundur jadinya. Jadi lebih banyak dibukainya itu pada saat sholat. Ayat. Katanya ceritanya begitu. Teorinya begitu. Soheh, kemudian batil atau batal artinya barang yang kurang syaratnya dan atau kurang hukumnya, yaitu lawanan daripada soheh. Jadi kalau kita syaratnya kurang, kemudian hukumnya kurang, berarti batal. Di dalam ibadahnya nggak diterima. Makanya kata Nabi, nanti di yaumul qiyamah itu di dalam neraka jahanam itu banyak orangnya sholat itu disiksa. Sebab apa? Sebab kencingnya kagak beres. Jadi belum istibro, dia belum ini, begitu dia ruku keluar itu banyak. Jadi udah tahu dia masih begitu, wudhu juga itu dosa itu. Itu banyak yang disisa sebab itu. Sebab daripada buang air seni itu, nggak benar begitu. Dari situ tuh sepele kelihatannya. Itu yang umat Islam sepele ini itu ya wudhunya gitu kan. Ada banyak kita wudhu yang sisa mulut hidung paling gitu. Ini tahu manfaatnya itu apa disedot. Kalau ente tidur itu yang namanya iblis itu jin yang nempelnya di dalam sini nih. Jadi kalau ente sedot ente keluar semua. Jadi kalau kita tidur itu jin itu ngumpulnya di lubang hidung semua di sini. Masuk ke dalam. Cara ngilangin begitu istinsak dong. Keluar itu baru benar. Itu aja banyak yang nggak pakai. Ya itulah kekurangan kita jadinya. Yang kecil-kecil nggak pernah mau dikerjain. Wajah gitu kan, wudhu wajahnya mana aja, atas bawah ini harus tahu semua. Batasan wajah, batasan tangan gitu kan, sampai sini. Kenapa sampai sini? Sebab hiasan penghuni surga itu sampai di sini tuh belang-belang. Gak ada makna. Kepala, telinga, yang mana telinga? Harus tahu maksudnya gitu. Jadi kan, kalau kita ngusap muka nih wudhu umpamanya separuh belum kena nih, tangan udah diangkat, balik lagi mustamal tuh jatuhnya ngulang dari awal. Jadi harus begitu. Nggak salah gitu. Ribet deh pokoknya. Lo cariin yang benar maksudnya. Maksudnya babnya pintar maksudnya kan bab tauhid. Jadi kalau kurang syarat rukunnya tadi itu, makanya nggak akan pernah ketemu tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu nggak ketemu. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena proses awalnya nggak pernah benar. Boleh jadi kita kurang khusyuk itu sebab istinjanya nggak benar. Boleh jadi kita nggak khusyuk itu sebab wudunya nggak benar. Kemudian adab-adabnya nggak jalan. Jadi kekhusyuan itu mulai daripada perbuatan zohir. Perbuatan zohir itu menguatkan apa yang ada di dalam hati. Itu kata Imam Ghazali. Hati kita niat sholat, kita istinja dulu dengan benar. Nah perbuatan yang benar itu menguatkan di dalam apa yang ada di dalam hati sehingga sholatnya jadi benar. Coba kita jajalin pernah sholat biasanya lagi
banyak masalah, sholatnya biasanya benar tuh wudunya pelan-pelan. Sholatnya lebih enak kan? Kalau di buru-buru kan kagak enak banget ya, wudu cepat itu, bayangin udah enak rasanya. Ya emang begitu modelnya. Jadi harus benar-benar. Nah ini banyak dilupain biasanya, bab-bab yang begini. Udah ke yang lain dulu nih, kenapa gue main kagak gusah, pasti gue nggak kosen. Enggak, ini benerin dulu ceboknya ya. Kemudian benerin airnya segala macam dulu, semua baru. Kalau itu udah yakin benar sesuai dengan hukum syariat, diterima nggak terima urusan Allah Ta'ala gitu. Tapi biasanya rasanya akan berbeda. Mau sholat ente dandan dulu, pakai baju yang rapi dulu kan gitu ya. Sama ente pakai kaos oblong kan rasanya beda, sembahyang pakai kaos oblong sama rapi. Beda, gitu kan? Kan begitu. Jadi persiapan itu mempengaruhi di dalam perjalanan kita beribadah. Kalau persiapannya asal-asalan, udah ibadahnya pasti asal-asalan. Makanya nggak dapat tuh inna sholata tanha 'anil fahsya. Yang pertama mencegah perbuatan keji, fahsya. Fahsya itu kalau kata Ustaz Bakar paling kecil nih, ente mengeluh ketentuan Allah itu namanya fahsya. Hidup gue susah mulu, itu fahsya. Kalau kita begitu berarti tandanya sholatnya itu benar. Itu perbuatan fahsya paling kecil begitu. Kalau munkar udah jelas dah, kelihatan gitu. Kalau fahsya ini kan halus. Mengeluh tentang ketentuan hidup itu namanya fahsya. Gusti. Gitu ya. Ya kan fikih kan gitu ya Rabi ya. Nah adab-adab ini, bahkan kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan hidayah pertama itu ada adabnya, mulai dari azan, kemudian dari tempo berwudu. Kalau kita mau dapat hidayah dari awal, bidayatul awal hidayah itu ikutin adab itu. Bersiwak dulu. Itu Ustaz Komal udah pernah pakai tahu. Kemudian wuduknya bagaimana? Kakinya dari mana? Semua ada adabnya, ada tata caranya. Pakai bajunya, mandinya. Firman nanya, mana mandi susah amat? Iya, memang Ghazali susah. Kalau Imam Ghazali mandi di hidupnya, kumur-kumur dulu, istinsa, cuci kemaluan dengan niat mengenai hasad hadas besar, kemudian wudhu, baru mandi. Bagian kanan depan 3 kali, belakang 3 kali, kiri 4 kali. Kalau Imam Ghazali pada saat mandi sunahnya berdiri. Kalau wudhu jongkok duduk sunah. Ya, gitu. Karena ada masjid yang dibikin tempat wudhunya ada duduk. Karena sunahnya wudhu itu duduk. Nah, itu bidaya. Kalau dia kalau sunahnya diri, kan? Apa tuh? Sunahnya diri. Oh, itu. Atau Jadi kalau berwudu itu sunahnya duduk. kuncinya. Itu kalau ente ikutin adab masuk kamar mandi, kata guru Skumpul bisa dapetin ilmu laduni kalau benar. Buang hajat itu. Kalau benar ya. Ngilangin kebodohan, jadi bodoh juga bisa tuh. Ada adabnya. Ya udah kayak gitu dah. Enter maksudnya. Yang penting ini tahu dulu nih hukum syari model begini kaitannya sama fikih. Nanti masuk hukum adi dah. Hukum adat kebiasaan. Ada? Wallahu a'lam. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan fi ni'amahu wa ijadi mazidah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaihi. يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك على عليه وعلى اله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Baik.
itu di pojok. Yes. Kalian ikut rumahnya itu. Siapa? Wali Songo. Wali Songo. Alam gitu. Alam gambleng. Alam. Ketemu dia. Tadi Mas mau berangkat, dia minta madu, minta nerima madu. Oh bisa. Sakit, serumah sakit semua. Pada pilek, pada sumong. Oh bisa. Dan Ini yang dari. Gitu ya. oh enggak. Yang bikin apa bayar beli tuh aja. Belum jadi. Bikin. Tuh. Boleh. Oh. Oh, itu tetangga itu. Oh, iya. Tanya dong. Bikin lagi. Oh, iya. Kenapa ya? Belum beres belum? Lah, katanya banyak kerjaan, banyak tidur gimana? Sedot lagi. Hah? Sedot lagi. Oh, masih. Sedot itu kan. Makanya tuh penting yang gini wae. Ini mulai kerja penting diri aja. Penting dibangun pisang ya. Itu kita nggak sampai.